menghapus semua kesalahan yang pernah dibuat ayah ibunya dengan memberi sejuta kasih sayang untuk putrinya. Jangan sampai anak gue ngalamin apa yang gue alamin. Gak hanya itu, tapi aku pengen anakku tahu betapa dia adalah orang yang berharga, dan aku menciptakan semuanya bahwa kayak misalnya gini, dari sehari-hari aku manggil dia, hai cantik, anak baik, anak pintar, kamu tuh, Allah tuh sayang banget ya sama ibu, makanya Allah kasih kamu. Dari dia bayi aja belum ngerti ngomong bahasa kayak kita, belum bisa ngomong aja, aku udah sering ngucapin kalimat-kalimat yang empowering seperti itu gitu. Saya sangat benci sama sosok saya. Operasi plastik jadi fenomena di Korea. Bagaimana di Indonesia? Siapa saja artis yang pernah operasi plastik agar terlihat cantik? Jadi ini sebenarnya rahasia Dewi Persik kenapa bisa tirus pemirsa. Keluar dari Smash, Morgan dikecam habis. Apa yang membuat Morgan hengkang? Benarkah Morgan tergiur honor yang lebih tinggi dengan bermain sinetron? Saya Morgan Oey tegasnya dengan ikhlas dan sadar mengundurkan diri karena ingin mengembangkan diri lagi dalam hal karir. Ditambah lagi di SD, saya sempat mengalami bullying. Saya sangat benci sama sosok saya. Marsyanda bak menguliti tubuhnya sendiri. Di hadapan ratusan peserta seminar, Caca yang tampil sebagai seorang motivator mengisahkan berbagai luka batin yang ia alami sejak kecil hingga beranjak dewasa. Kabar-kabari yang turut meliput kegiatan seminar ini sempat dibuat tercengang dan tak percaya. Caca membuka masa lalunya yang kelam, dari kisah perceraian orang tuanya saat ia masih berusia 8 tahun hingga masa-masa suram di sekolah karena dikucilkan teman-temannya. Saya nggak ngejudge mama dan papa, saya nggak menilai negatif mereka, dan saya sangat menghormati mama dan papa saya. Sekarang saya menerima mama dan papa sebagai yang mereka berdua hanyalah manusia. Mereka punya kelebihan, mereka punya kekurangan, dan sebagai orang tua mereka mencoba yang terbaik yang mereka bisa untuk membesarkan saya sebagai seorang anak. Ditambah lagi di SD, saya sempat mengalami bullying. Saya sempat dibully waktu SD, dari kelas 2 sampai kelas 6 SD, yang bisa dibilang nggak ada temannya. Saya takut nggak ada teman-teman. Takut dibully. Kasian banget sih Mas Chandra gitu ya, dipikir-pikir kalau dibully maksudnya itu nggak ada stres gitu kan. Saya masukin, saya nggak pemilu itu untuk terjadi. Saya sendiri sebagai kasihan. Jadi kalau dipikir kasihan, buat saya bukan kasihan, saya bangga itu pernah terjadi. Setelah sempat mengamuk di dunia maya dan melontarkan berbagai makian, lalu apa rahasia Caca sehingga mampu bangkit dari keterpurukan ini? Yang pertama adalah kehadiran Ben Kasyafani. Ben-lah yang menyadarkan Caca agar tidak membenci masa lalunya. Ben juga yang mendorong Caca agar mau membuka diri kepada seorang konselor. Yang saya lihat adalah seorang anak. Pertama, anak yang ditinggalkan ayahnya. Itu yang saya lihat. Anak yang dibully teman-temannya, anak yang ditolak ibunya, dan anak yang dibenci oleh lingkungannya, anak yang tidak diterima, dan anak yang dibenci sama dirinya sendiri. Dan saya sangat benci sama sosok saya di kaca itu. Yang kedua, meski berasal dari keluarga broken home, Caca tak mau menjadi seorang anak yang gagal. Aku nggak pernah ngelihat kegagalan atau masa buruk dalam hidup aku itu sebagai aib. Aku melihat itu sebagai satu ya bagian hidup aku aja yang mewarnai hidup aku dan menjadikan aku jadi orang yang lebih baik. Jadi aku nggak pernah menganggap itu aib, makanya ya ada beberapa pihak juga yang menganggap apa ya, ini nggak terlalu beresiko nih Ca kalau lo ceritain ini, kayak misalnya ada beberapa anggota keluarga yang nggak worry gitu ya kalau misalnya diceritain ini ke orang banyak. Tapi aku ngerasa dengan itu terjadi sama aku, itu jadi kekuatan luar biasa buat aku untuk bangkit jadi orang lebih baik, dan aku pengen berbagi kekuatan itu dengan orang banyak. Maka aku pengen jadi motivator. Yang ketiga, pernikahan dengan Ben membuat Caca kian percaya diri dan termotivasi untuk bangkit dari masa lalunya.
Ben sangat mendukung banget aku sebagai motivator, walaupun ya Ben juga senang sih aku jadi ibu rumah tangga gitu ya, tapi dia ngeliat aku menikmati ini gitu, dan dia merasakan sendiri juga aku gimana ya, kan aku mempraktekkan ilmu-ilmu aku kan dalam rumah tangga juga, maksudnya kayak aku dapat ilmu komunikasi yang konstruktif, yang efektif tuh seperti apa, aku praktekinnya ya ke Ben gitu, aku latihan sama dia segala macam gitu-gitu ya, jadi ya dia mendukung gitu sih. Yang keempat, setelah memiliki anak, Caca ingin menebus semua kesalahan yang pernah dibuat ayah ibunya dengan memberi sejuta kasih sayang untuk putrinya. Jangan sampai anak gue ngalamin apa yang gue alamin. Gak hanya itu, tapi aku pengen anakku tahu betapa dia adalah orang yang berharga, dan aku menciptakan semuanya bahwa kayak misalnya gini, dari sehari-hari aku manggil dia, hai cantik, anak baik, anak pintar, kamu tuh, Allah tuh sayang banget ya sama ibu, makanya Allah kasih kamu. Dari dia bayi aja belum ngerti ngomong bahasa kayak kita, belum bisa ngomong aja, aku udah sering ngucapin kalimat-kalimat yang empowering seperti itu gitu. Dan yang kelima, Caca ingin menjadi sebuah lilin kecil yang bisa mengubah kegelapan menjadi terang dunia. Tujuan hidup aku adalah aku pengen make a difference. Aku pengen merubah, mungkin nggak harus merubah dunia, tapi seenggaknya aku bisa merubah dunia seseorang. 1, 2 orang, 3 orang, kalau bisa lebih. Jadi pengen jadi orang yang bisa menciptakan impact yang positif di dunia, itu sih. Habis gelap terbitlah terang. Setelah sempat menjadi pembicaraan karena video stresnya di dunia maya, Marsyanda justru bisa bangkit dan menjadi seorang motivator. Dari Marsyanda, kita sejenak beralih ke fenomena operasi plastik di kalangan selebriti. Baru-baru ini, sebuah acara televisi di Korea menyedot perhatian karena menunjukkan hasil operasi plastik yang menakjubkan. Lalu bagaimana dengan artis-artis kita? Benarkah kecantikan yang mereka miliki juga hasil operasi plastik? Pemirsa, bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Jadi ini sebenarnya rahasia Dewi Persik kenapa bisa tirus pemirsa. Nah, itu yang menjadi fokus intinya. Ini Perkembangan K-pop yang mendunia ternyata turut mengangkat pamor operasi plastik khususnya di Korea Selatan. Operasi plastik dipilih sebagai jalan pintas untuk mendapatkan kecantikan yang sempurna khususnya bagi kaum wanita. Kulit putih bening, hidung mencuat mancung, wajah tirus berdagu runcing, payudara padat berisi, dan mata lebar yang berbinar dianggap sebagai faktor kecantikan yang didambakan sejumlah wanita. Baru-baru ini fenomena operasi plastik di Korea bahkan menjadi perbincangan karena dijadikan tontonan dalam sebuah reality show. 착한 누나 허예은의 63일간의 기적. 옛 느낌이 하나도 없어. 아우, 딴 사람이야. 완전 너무 예쁘. 미치겠어. Ya, perubahannya sangat drastis. Kita seharusnya menerima apa yang kita dapat dari dia. Walaupun kita cacat, walaupun kita orang bilang kita jelek atau apa, kita terima aja. Yang penting kita belajar gimana kita bisa senang dengan diri sendiri. Bisa bener-bener bisa bikin cengok gitu, maksudnya kayak yang sebelumnya aneh itu bisa jadi cantik banget, dan aku jadi ragu gitu sama artis-artis K-pop gitu yang bisa jadi mereka sebelumnya juga aneh juga mukanya. Di Indonesia, isu para artis menempuh jalur operasi plastik untuk mencapai kecantikan yang sempurna sudah lama terdengar, tapi nyaris tak ada yang berani mengakuinya. Tahun lalu, Syahrini kerap dikabarkan menjalani operasi plastik untuk mengubah tampilan wajah dan tubuhnya. Namun Syahrini kukuh membantah. Lalu jalan mana yang ditempuh Syahrini hingga bisa mendapatkan wajah yang cantik dan tubuh yang sintal?
Aku kan kebesaran di tangan nih, tanganku lumayan bukan besar tapi agak montok gitu ya. Dan aku nggak mau kan, maunya tuh ramping aja gitu ya, seperti lala gitu kalau lihat kan. Tapi ini ada lemak